Kesal tidak dikirim uang oleh istrinya yang bekerja di Malaysia, seorang suami di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Ironisnya, penganiayaan itu sengaja direkam pelaku dan dikirim ke istrinya hingga viral di media sosial. Sungguh malang nasib bocah berinisial F di kota Medan, Sumatera Utara ini. Ia dianiaya oleh ayah kandungnya yang seharusnya melindunginya. Akibat perbuatannya, MM diringkus polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, aksi kekerasan ini dengan sengaja direkam oleh tersangka dan dikirim kepada ibu korban yang sedang bekerja di Malaysia. Hal ini dilakukan MM agar istrinya mengirimkan uang kepadanya. Dari penyelidikan polisi, aksi keji ini telah dilakukan tersangka selama 1 bulan. Sebelumnya, MM juga sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan terhadap istrinya. Dan apabila istrinya ini tidak mengirim uang sesuai permintaan pelaku, ya, si pelaku akan mengirimkan kepada istrinya video kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban. Makanya ya nak, ini sangat menyesal. Meski menyesal dan menangis, ayah sadis ini tetap diancam pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara. Jumlah korban keracunan makanan pada pesta pernikahan di Desa Galanti, Buton, Sulawesi Tenggara terus bertambah. Hingga tenaga medis yang merawat pasien kewalahan. Selain itu, keterbatasan ruangan membuat pasien harus dirawat di lorong rumah sakit. Warga yang diduga keracunan usai menyantap makanan saat pesta pernikahan di Desa Galanti, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terus bertambah menjadi 296 orang. Ratusan warga menjalani perawatan di Puskesmas Wolowa dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton. Bertambahnya jumlah pasien ini membuat petugas medis Puskesmas Wolowa kewalahan. Seluruh ruangan puskesmas dipakai untuk rawat inap warga desa yang keracunan. Bahkan jalan lorong puskesmas juga digunakan sebagai rawat inap pasien. Seluruh korban keracunan merasakan gejala yang sama, yakni mual, pusing, sakit perut, dan muntah. Saya mewakili seluruh jajaran pemerintahan daerah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa warga Desa Galanti. Hingga kini kondisi pasien mulai stabil dan sebagian pasien sudah dipulangkan untuk rawat jalan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. 2 hari hilang, seorang nenek berusia 88 tahun ditemukan selamat di tengah hutan Kemiri, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sang nenek ditemukan dalam kondisi lemas dan mengalami luka patah tulang di bagian kaki kanan usai terjatuh ke jurang sedalam 15 meter. Tim penolong gabungan SAR Unhas, Damkar Maros beserta TNI berupaya mengevakuasi nenek Kati berusia 88 tahun yang ditemukan dalam kondisi selamat di tengah hutan Kemiri di Desa Rompe Gading, Maros, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, sang nenek tergeletak tidak berdaya di dasar tebing aliran sungai dan mengalami patah tulang di bagian kaki kanan usai terjatuh ke jurang sedalam 15 meter. Sejak terjatuh, tak satu pun warga maupun pihak keluarga yang melihatnya, hingga akhirnya tim pencari menemukannya selamat dalam kondisi lemas. Sebelumnya, nenek Kati dinyatakan hilang ketika korban masuk ke dalam hutan untuk mencari Kemiri, namun di tengah hutan korban diduga nyasar lantaran kondisinya tengah pikun. Bu, 2 malam, 2 hari. 2 hari ya, itu ditemukan di mana, Bu? Di Kinako namanya, di sungai. Di sungai ya, Bu? Setelah 2 hari proses pencarian, akhirnya nenek Kati ditemukan selamat setelah petugas menemukan barang-barang milik korban berupa ember, parang, dan sandal. Dasar ke tebing, namun di bawah itu ada sungai-sungai kecil yang untuk mengairi sawah. Jadi si nenek ini sempat terjatuh dan sekitar kedalaman 15 meter dari atas. Kemudian nenek juga ini terjadi patah tulang di kaki kanan. Usai menjalani perawatan medis di Puskesmas Cendrana, nenek Kati akhirnya pulang dan dibawa ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan untuk menjalani pengobatan tradisional akibat patah tulang di bagian kaki kanannya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Media sosial dihebohkan dengan adanya lafaz azan yang diubah. Lafaz azan diubah dengan ajakan berjihad. Anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Warga dihebohkan dengan beredarnya video azan yang diubah lafaznya. Seharusnya lafaz azan dikumandangkan untuk memberi tanda waktu sholat di masjid, namun diubah oleh beberapa orang dengan ajakan berjihad. MUI menjelaskan lafaz azan tidak boleh diubah dengan dalih apapun. Diduga video lafaz azan yang diubah maksud kami terjadi di beberapa tempat seperti Petamburan, Jakarta, dan Jawa Barat. Polisi serta ulama mengimbau warga agar tidak terprovokasi dengan beredarnya video viral ini dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Pertama, penggantian lafaz azan hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad itu hukumnya haram karena tidak ditemukan riwayat yang seperti itu dari berbagai hadis yang kita baca. Lafaz azan sudah ditentukan sehingga tidak boleh untuk diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Oleh karena itu, kami mengajak kepada warga Nahdien untuk tidak terprovokasi, tidak terpancing, dan tidak ikut-ikutan melakukan penggantian lafaz azan dengan seruan tersebut. Sudah bergabung bersama kami Khalil Nafis, Ketua MUI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Khalil, secara umum bagaimana tanggapan MUI mengenai sisipan seruan jihad dalam lafaz azan? Ya, sebenarnya sebagaimana kita sudah sampaikan di beberapa kesempatan bahwa azan itu pengajarannya atau teksnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memerintah kepada Bilal bin Rabah untuk azan. Dan kita karena memang ini tauqifi pelajaran dari Rasulullah, kita tidak boleh menambah, kita tidak boleh mengurangi, kecuali memang yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Oleh karena itu, kita menambahin dan mengurangi itu menjadi haram. Kenapa? Karena itu ibadah. Ibadah itu wilayahnya adalah tauqifi, ada ngikutin Nabi, bukan ijtihadi. Ketika kita bikin sendiri, maka disitulah menjadi dosa. Haram itu artinya kalau dilaksanakan dosa, kalau ditinggal karena taat dapat pahala. Nah, ulama sepakat ya di dalam kitab Fiqh al-Islami wa Adillatu itu juz 1 halaman 543 menyebutkan qad ittafaqal fuqaha 'ala sighah al-asliyah lil adzan al-ma'ruf al-warid bi kaifiyatin mutawatiratin min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Jadi azan sebagaimana yang kita ketahui bersama secara umum itu sudah pengajaran, artinya definisi yang sudah ditentukan, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Nah, kita tidak boleh menambah dan mengurangi. Memang pernah di zaman Nabi itu ada penambahan satu, karena di sholat fajar subuh ditambah dengan as-salatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Yang kedua adalah pada saat terjadi malam gelap dan angin kencang mengkhawatirkan kena bencana, maka orang-orang diminta untuk tidak sholat ke masjid, maka ditambah dengan shollu fi rihalikum. Selain itu tidak pernah ada pengubahan seruan sholat itu menjadi jihad. Tidak ada azan yang diubah untuk kita jihad, karena azan pada dasarnya adalah untuk memberitahu masuknya waktu dan mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid, atau hal lain yang memang ditentukan oleh syarak seperti halnya anak yang baru lahir, atau untuk menghindari bencana dengan cara azan. Dan selain itu tidak ada pengubahan, tidak boleh penambahan, dan juga tidak boleh pengurangan. Baik, artinya memang hukumnya berarti haram menyisipkan seruan jihad ini dalam azan? Haram hukumnya, karena mengubah sesuatu yang sudah mutawatir, yang tauqifi, yang sudah pemberian langsung dari Rasulullah SAW. Pak Khalil, apakah MUI sudah mendeteksi siapa di balik pengubahan lafaz azan ini menjadi seruan jihad? Ya, kan berita sudah ada, polisi sudah melakukan pelacakan dan sudah ditemukan di, kalau nggak salah di Majalengka ya. Betul. Dan sudah minta maaf. Saya pikir itu adalah ranahnya polisi, tapi kami memberi pencerahan karena masyarakat banyak yang masih bingung dan belum paham, bahkan mungkin jangan-jangan terprovokasi
dengan makna jihad itu adalah untuk perang fisik atau melakukan kerusuhan atau destruktif. Nah, karena apa? Karena pada saat mengubah azan menjadi hayya 'alal jihad itu orang-orang yang di belakangnya memegang parang atau senjata tajam, sehingga konotasi jihad hanya perang secara fisik atau menghancurkan atau membunuh. Oleh karena itu kami merasa penting untuk menjawabnya. Meskipun awalnya kami di MUI dalam beberapa perbincangan mengatakan ini nggak usah direspon oleh MUI, cukup masyarakat aja atau para santri atau kader-kader ulama saja yang merespon. Tetapi karena gelombangnya sudah meresahkan di media sosial bahkan televisi seperti sekarang ini perlu untuk memberikan pencerahan penjelasan kepada umat, maka kami menjawab secara langsung tentang apa azan yang dengan dibelokkan kepada jihad ini, bahwa ini adalah haram, jangan diikuti, dan dari dulu sampai sekarang tidak pernah Nabi mengubahnya, ulama nggak pernah mengubahnya, jadi ini baru dan itu menyimpang dari syariah. Baik, Pak Holil, tapi melihat fenomena ini, apakah memang ini adalah sebuah aspirasi begitu, bisa dinyatakan aspirasi yang memang sangat keras ketika memang diceramah ada sebuah aspirasi yang tidak bisa disampaikan, kemudian beralih ke azan. Anda melihatnya seperti apa ini? Ya, saya melihatnya ya perlu diteliti dulu. Saya melihatnya adalah ketidakbenaran orang mengubah agama, berarti ini orang punya semangat agama tapi tidak memahami agama. Tapi kalau sesungguhnya apa, disinilah kalau di dalam fikih, di dalam fatwa kita di Majelis Ulama ada namanya tasawurul masalah. Menguasai masalah tentu datang langsung, dideteksi dari hati ke hati, latar belakangnya baru kita bisa menyimpulkan. Kalau sementara ini ya kami baru mendengar berita, maka kami tidak bisa menduga-duga, khawatir salah. Tapi husnudzon saya adalah ini orang yang tidak ngerti, punya semangat jihad, tapi tidak jihad dalam arti pemaknaan jihad yang melalui kekerasan gitu. Baik. Terima kasih Pak Holil Nafis, Ketua MUI sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.